Dengan mengizinkan lebih banyak prajurit aktif masuk ke lembaga sipil, revisi Undang-Undang TNI ini justru bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi yang sudah kita perjuangkan sejak 98. Selamat datang di channel Seaword, tempat di mana kita membahas isu politik dengan sudut pandang kritis dan berbasis data. Di sini saya tidak hanya menyampaikan berita, tapi juga mengajak Anda semua berpikir secara lebih mendalam. Kira-kira dari revisi Undang-Undang TNI ini, siapa yang diuntungkan, siapa yang dirugikan, dan apa dampaknya bagi kita semua, khususnya masyarakat di Indonesia. Nah, kali ini kita akan membahas satu isu yang sangat penting, yang sangat krusial bagi kehidupan bangsa Indonesia, yakni revisi Undang-Undang TNI yang memungkinkan 16 kementerian dan lembaga bisa diisi oleh TNI aktif. Kira-kira apakah langkah ini termasuk sebuah langkah yang mengajak kita atau menuju kemajuan, atau justru mengajak kita pada kemunduran demokrasi kita saat ini? Mari kita kupas dengan 5 alasan kenapa revisi ini bisa berbahaya. Nah, sebelum itu kita bisa flashback sebentar, bahwa aturan yang berlaku Undang-Undang TNI Nomor 34 Tahun 2004 hanya memperbolehkan prajurit aktif menjabat di 5 instansi sipil seperti Kementerian Pertahanan dan BIN. Tapi dengan adanya revisi yang dikebut selama 2 hari ini, kemarin sama hari ini, tentu akan menjadikan keinginan TNI aktif untuk menambah jabatannya di 16 negara, itu artinya posisi orang-orang sipil ini akan semakin tergeser dengan adanya dan mereka. Dan dari ke-16 lembaga itu, yang paling miris itu adalah Kejaksaan Agung sama Mahkamah Agung, di mana isu sentral di sini, dia bisa menguasai hukum, sama seperti kasus yang ya korupsi banyak dengan dalih sebagai alat politisi ya. Nah, alasannya pemerintah berargumen bahwa TNI perlu memperkuat birokrasi dan menjaga stabilitas nasional. Tapi apakah alasan itu untuk merevisi Undang-Undang TNI termasuk masuk akal, make sense nggak kira-kira? Nah, kita bahas kenapa revisi ini justru bisa menjadi berbahaya. Yang pertama, jelas ya, alasan kenapa tidak baik atau tidak direkomendasikan karena untuk revisi TNI. Yang pertama adalah menghidupkan kembali dui fungsi ABRI. Salah satu tujuan utama reformasi 98 adalah menghapus peran ganda militer dalam pemerintahan sipil. Tentu kita semua sudah trauma ya, trauma dengan kehidupan Orde Baru yang sangat lama menjabat sebagai presiden. Nah, di sana banyak suara-suara yang tidak setuju dengan pemerintah dibungkam, bahkan ada penculikan, pembunuhan gitu. Tentu kita nggak mau demokrasi ini akan kembali ke masa lalu lagi. Sejarah sudah membuktikan bahwa ketika militer terlalu dominan dalam pemerintahan, demokrasi akan terlambat. Kebanyakan karena ya seringkali tidak bisa memahami pemikiran orang sipil, yang dimana kadang perbedaan pendapat itu sudah biasa. Namun dalam kenyataannya eh, seringkali perbedaan pendapat itu dihadapi atau dihadapkan dengan tangan besi. Ini bukan sekedar teori, tapi pengalaman pahit yang pernah kita alami selama Orde Baru. Alasan yang kedua, supremasi sipil bisa melemah. Nah, dengan adanya TNI aktif menjabat di 16 lembaga atau kementerian,
Tentu dalam sistem demokrasi kita, kekuasaan sipil harus lebih tinggi daripada militer. Itulah sebabnya kementerian dan lembaga sipil dipimpin oleh pejabat sipil yang memahami tata kelola negara. Dan anehnya, beberapa hari kemarin sebelum adanya undang-undang revisi ini, Pak Presiden itu mengundang beberapa TNI aktif untuk memberikan training atau pelatihan untuk manajemen entah itu di lembaga atau kementerian itu. Nah, kalau revisi ini disahkan, maka dominasi militer dalam pemerintahan akan semakin besar. Padahal TNI seharusnya tunduk pada perintah sipil, bukan justru menguasai lembaga-lembaga sipil. Amnesty International Indonesia memberikan bahwa revisi ini bisa mengaburkan batas antara ranah militer dan sipil, bertentangan dengan semangat reformasi yang sudah kita bangun. Alasan yang ketiga, mengurangi profesionalisme TNI sendiri. Nah, yang ketiga ini, kenapa bisa dianggap sebagai mengurangi profesionalitas TNI? TNI adalah alat pertahanan negara, bukan alat birokrasi. Jika banyak prajurit aktif malah duduk di kursi pemerintahan, maka fokus utama mereka sebagai penjaga kedaulatan bisa teralihkan. Yang harusnya menjaga malah ikut rame-rame di politik gitu kan. Nah, jadi banyak memang menyayangkan jika kritik revisi ini akan disahkan gitu, dimana akan banyak perwira aktif yang terlibat dalam urusan administratif, bukan untuk memperkuat negaranya. Yang keempat, tidak transparan dan berpotensi disalahgunakan. Apa jaminan? Jaminan bahwa perwira yang ditempatkan di lembaga atau kementerian sipil tidak akan menyalahgunakan wewenangnya. Apakah ada mekanisme pengawasan yang ketat? Seringkali memang ketika seseorang sudah menjadi pejabat atau sudah menduduki sebuah kursi di pemerintahan, pengawasan itu yang sering menjadi PR bagi kita semua. Entah itu seperti yang kasus sederhana lah, semisal di Pertamina yang baru-baru ini kan, yang baru-baru ini ada pertama oplosan, begitu juga ada Kortek yang dananya fantastis berapa triliun, tapi masalah aplikasinya trouble. Itu. Tentu kita harus ingat dalam sejarah politik Indonesia, militer yang masuk ke ranah sipil sering kali sulit dikontrol. Sederhananya saja beberapa kasus yang sudah terjadi kayak kemarin ada perebutan mobil dan ada TNI oknum lah, kita menyebut oknum ya, menembak gitu. Nah, jika revisi ini disahkan, siapa yang bisa menjamin bahwa lembaga sipil tidak akan terpengaruh oleh kepentingan militer? Bahkan ketika artikel ini sebelum dibuat, ada berita di Kompas itu rapat tertutup dengan DPR, ada koalisi sipil yang mempertanyakan atau menuntut rapat ini dihentikan karena tidak terlalu mendesak. Tuh rapatnya masih jalan kok, dan ini kan lucu gitu, rancu. Terus yang kelima, bertentangan dengan konstitusi dan semangat reformasi. Sama seperti di awal tadi, konstitusi Indonesia secara jelas menegaskan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi, bukan negara militeristik. Dengan mengizinkan lebih banyak prajurit aktif masuk ke lembaga sipil, revisi Undang-Undang TNI ini justru bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi yang sudah kita perjuangkan sejak 98. Ya memang trauma tentang masa lalu itu memang harus dihapuskan, tapi tidak ada salahnya kita belajar dari sejarah, karena sejarah itu bisa berulang, dan kita tentu nggak mau lah hidup di era Orba yang sangat menakutkan seperti itu. Nah, jadi kalau ada yang bilang revisi Undang-Undang TNI demi kepentingan negara, kita harus bertanya, negara siapa? Kepentingannya siapa? Faktanya, revisi ini lebih banyak membawa risiko daripada manfaat. 5 alasan tadi menjelaskan bahwa kita sedang menghadapi ancaman terhadap demokrasi dan supremasi sipil. Apa pendapat kalian? Haruskah kita diam saja dalam ini atau kita mulai bersuara lagi? Tulis di komentar, mari kita diskusikan. Sekian dari saya. Semoga bermanfaat.